Banjir kembali menerjang kawasan Jabodetabek menjelang akhir Februari 2021. Sejumlah titik yang terdampak banjir membuat jalur lalu lintas tersendat dan menghambat aktivitas warga. Penanggulangan banjir kembali menjadi sorotan. Tingginya curah hujan tetap menjadi faktor utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memberikan peringatan intensitas hujan tinggi masih akan terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga awal Maret. Pemerintah diharapkan bisa menyiapkan langkah antisipatif untuk setidaknya mengurangi dampak banjir di wilayah Jabodetabek. Luapan air sungai akibat tanggul yang jebol juga masih terjadi. Hal ini membuat alternatif lain patut dipertimbangkan agar masalah banjir segera terselesaikan. Keberadaan 13 sungai yang membelah kota Jakarta membuat normalisasi atau naturalisasi sungai dinilai sebagai langkah yang paling logis untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena itu, koordinasi antar provinsi menjadi hal yang wajib dilaksanakan karena banjir adalah masalah bersama. Realisasi langkah yang konkret dan tegas wajib dilakukan agar banjir tidak menjadi bencana tahunan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, banjir masih mengancam kawasan Jabodetabek setelah berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak banjir. Akhir pekan ini, sejumlah titik di Jabodetabek terendam banjir dengan ketinggian yang beragam. Banyak warga yang pada akhirnya harus menjalani pengungsian. Langkah yang lebih konkret dibutuhkan di tengah ancaman cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Untuk meningkatkan kewaspadaan potensi banjir susulan di wilayah Jabodetabek, kami sudah terhubung dengan Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bapak Bob Arthur Lombogia, serta Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Bapak Fahri Rajab. Baik, selamat siang Pak Bob dan juga Pak Fahri. Terima kasih sudah bergabung di Langsung. Selamat siang. Ya, saya ke Pak Fahri terlebih dahulu. Pak Fahri, tadi sudah diinformasikan bahwa BMKG sudah mengingatkan kepada masyarakat bahwa di akhir Februari nanti ini akan ada banjir susulan. Ini bisa dijelaskan latar belakangnya apa, Pak Fahri? Mungkin yang perlu kami sampaikan adalah kewaspadaan akan curah hujannya ya. Jadi sampai dengan akhir Februari nanti masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, ini perlu menjadi kewaspadaan kita. Dan dampak dari hujan lebat itu ya bisa berpotensi menimbulkan banjir bandang, longsor ya, hujan hidrometeorologis. Karena saat ini kita masih dalam periode puncak musim hujan. Puncak musim hujan kita perkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir Februari nanti. Jadi potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat itu masih berpotensi sampai dengan akhir Februari nanti. Oke, artinya saat ini kita sedang memasuki puncak musim hujan dan memang masyarakat harus sangat waspada dengan kondisi seperti ini, Pak Fahri ya. Baik, saya ke Pak Bob. Pak Bob, kita tahu bahwa selain curah hujan yang tinggi, ini banjir juga disebabkan oleh banyaknya atau beberapa lokasi yang tanggulnya jebol begitu. Nah, ini bagaimana Pak mengantisipasi agar tanggul-tanggul ini tidak kembali jebol dan mengakibatkan banjir di lingkungan masyarakat begitu, Pak Bob? Baik, Mas Andra, sebetulnya kita dalam hal penanganan banjir, tanggul adalah salah satu. Kemudian tanggul-tanggul itu kan didesain berdasarkan debit banjir yang ada. Nah, tanggul jebol itu dia ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah jika ada luapan air di atas tanggul. Nah, itu dapat menyebabkan tanggul jebol. Nah, itu yang kejadian kita lihat di beberapa tempat di seluruh wilayah Indonesia terjadi jebol tanggul disebabkan karena adanya luapan-luapan air di atas tanggul. Hal itulah disebabkan karena seperti yang disampaikan tadi, kita mengalami cuaca hujan yang sangat lebat, bahkan ada curah hujan yang ekstrim. Saya kira itu yang menyebabkan banjir. Sehingga untuk penanganannya ya tentu kita harus ditangani secara darurat dulu. Demikian. Ya, tapi dengan kondisi curah hujan yang tidak biasa, mungkin lebih lebat dari biasanya begitu Pak Bob, kira-kira apa tindakan yang akan dilakukan PUPR agar debit air ini tidak melampaui dari tanggul-tanggul yang ada saat ini, Pak?
Sebetulnya kalau dalam keadaan sekarang yang tanggulnya sudah ada dan sungainya ada pada saat terjadi banjir, itu kita tidak dapat menghalangi ya debit yang besar akibat curah hujan. Namun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah tentunya dengan cara menormalisasi sungai-sungai yang ada. Jadi seperti itu, Mas. Artinya dalam rentang waktu yang sangat singkat ini kan tadi disampaikan bahwa akhir Februari ini akan kemungkinan terjadi banjir lagi, banjir susulan begitu. Nah, langkah dalam waktu dekat ini apa yang dilakukan oleh PUPR, Pak, agar minimal seperti yang disampaikan naturalisasi atau juga perbaikan-perbaikan tanggul kali itu bisa dijalankan dengan baik untuk mengantisipasi banjir, Pak? Oh ya, untuk langkah-langkah yang kami ambil dalam rangka ini darurat ya, dalam 1-2 minggu ke depan masih terjadi banjir, kami menyiapkan menyiapkan pompa-pompa. Kami mengecek pompa-pompa yang ada, mengoperasikan pompa-pompa. Di Jakarta kita ada beberapa pompa yang kita operasikan ya. Di Jakarta ada kurang lebih 17 stasiun pompa yang kita operasikan di lapangan, dan kita standby dengan peralatan mobile pump yang ada 14 mobile pump yang kita sudah sebar di daerah titik-titik yang biasanya tergenang banjir. Sehingga apabila ada banjir, kita dapat melakukan upaya-upaya pemompaan asalkan air tidak overtopping atau limpas daripada tanggul. Jadi seperti itu upaya-upaya darurat yang kami siapkan dalam waktu dekat ini. Pak Bob, mungkin masyarakat juga pengen tahu ini sejauh ini normalisasi kali-kali di wilayah Jabodetabek ini sejauh apa sih Pak progresnya, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh PUPR, Pak? Baik, jadi kami punya program normalisasi. Salah satunya normalisasi yang sudah lama ya diprogramkan adalah normalisasi Kali Ciliwung. Normalisasi Kali Ciliwung kita butuh menormalisasi kurang lebih 33 km, dan yang sudah dilakukan adalah sekitar 16 km. Kami masih membutuhkan 33 km. Kita normalisasi Kali Ciliwung itu sangat penting di DKI Jakarta karena dia akan sangat banyak meredam banjir yang terjadi nantinya, di mana apabila itu kita kerjakan itu dapat meredam kurang lebih dari 500 kapasitas tampungan sekarang dia kurang lebih 500-an, 300-an, dan kita mampu meningkatkan kapasitas sampai 570 meter kubik per detik. Apabila ini bisa dilaksanakan akan sangat berdampak terhadap pengendalian banjir. Selain itu juga kami ada program-program lain, ada program pembangunan pompa di Ancol, pompa Kali Sentiong dengan kapasitas 50 meter kubik, itu dalam rangka untuk mempercepat air dia bisa ke laut. Nah, itu kira-kira program, namun normalisasi Kali Ciliwung belum bisa dilanjutkan karena kita terkendala masalah tanah yang harus dibebaskan. Oke, artinya masih ada kendala pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung, Pak ya, untuk bisa memaksimalkan normalisasi kali di situ. Baik, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, dari informasi yang kita dapatkan bahwa memang ini selain faktor hujan yang begitu lebat, debit air yang begitu banyak, ada gangguan atmosfer di zona ekuator. Ini penyebabnya apa, Pak? Terjadi gangguan di atmosfer ini, dan akibatnya nanti apa untuk masyarakat? Pak Fahri? Halo. Ya. Nah, ya, jadi memang salah satu pembentuk pola cuaca di wilayah Indonesia adalah adanya dinamika atmosfer ya. Itu antara lain adanya daerah pertemuan angin atau daerah konvergensi, yaitu angin dari utara, dari benua Asia bertemu dengan angin dari selatan. Nah, daerah pertemuan angin itulah sehingga terjadi gangguan atmosfer gitu ya. Terjadi pertemuan itu menyebabkan adanya pertumbuhan awan-awan hujan. Kemudian faktor lain adalah masih aktifnya monsun Asia. Kemudian saat ini pun kita masih dalam periode La Nina ya, walaupun dalam intensitas moderat hingga lemah. Nah, dinamika atmosfer itulah yang membentuk
awan-awan hujan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa saat ini ya. Kita mencermati ada sabuk memanjang daerah pertemuan angin gitu ya di Pulau Jawa. Nah, ini yang masih bertahan setidaknya sampai dengan 1 minggu ke depan. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Fenomena-fenomena itulah yang menyebabkan tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari ini. Ya, Pak Fahri, dampak dari gangguan atmosfer di zona ekuator ini apakah hanya hujan yang begitu lebat sehingga mengakibatkan banjir atau ada dampak lain, Pak Fahri? Ya, dampaknya yang jelas pembentukan awan-awan hujan ya. Nah, tergantung jenis awannya. Kalau ada juga yang mengakibatkan hujan disertai angin kencang gitu ya. Itu juga bisa berpotensi terjadi. Nah, khusus angin kencang ini, kilat petir juga ya. Saat ini kan kita sedang dalam periode puncak musim hujan ya, sampai dengan akhir Februari hingga awal Maret. Nah, kemudian musim hujan sendiri akan berlangsung sampai dengan April nanti. Nah, pada bulan Mei kita akan memasuki periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, di periode peralihan inilah yang perlu kita waspadai. Angin kencang, hujan durasinya singkat tapi deras, disertai angin kencang dan kadang kilat petir, dan juga dalam kasus-kasus tertentu ada turun butir-butir es gitu ya, puting beliung. Nah, itu nanti yang ketika periode peralihan musim itu polanya seperti itu. Okay. Nah, sekarang di puncak musim hujan adalah hujan yang dengan periode yang cukup lama dalam 1 hari. Oke, baik Pak Fahri dan juga Pak Bob, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap di